Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan membahas materi ke-6 yang akan dibawakan oleh Aura Amalia Dwi Putri, Nafika Apri Alivia, dan Anissa Salsabila. Yuk disimak! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Amalia Dwi Putri dengan NIM 2107016056. Pada materi kali ini, yang pertama kali akan saya bahas yaitu tentang perkembangan bayi. Karakteristik perkembangan bayi. Masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah periode bayi yang baru lahir 2 minggu. Meskipun masa bayi sering dianggap sebagai masa bayi baru lahir, tetapi label masa bayi akan digunakan untuk membedakannya dengan periode pasca natal, yang ditandai dengan keadaan sangat tidak berdaya. Masa bayi dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupan. Masa bayi ini memiliki ciri-ciri perkembangan fisik, inteligensi, emosi, bahasa, bermain, pengertian, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Berikut ini penjelasannya. Yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai perkembangan fisik. Pada tahun pertama, pertumbuhan fisik sangat cepat, sedangkan tahun kedua mulai mengendur. Yang kedua, pola perkembangan bayi laki-laki dan perempuan itu sama. Yang ketiga, tinggi badan secara proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. Dan yang keempat yaitu dari 20 gigi seri, kira-kira 16 telah tumbuh selama masa bayi berakhir. Gigi pertama muncul kira-kira pada usia 6-8 bulan. Gigi seri bawah muncul terlebih dahulu, kemudian menyusul tumbuhnya gigi seri bagian atas. Pada umur 1 tahun, rata-rata bayi mempunyai 4-6 gigi, dan pada umur 2 tahun, yaitu ada 16 gigi. Yang kelima, pertumbuhan otak tampak dengan bertambah besarnya ukuran tengkorak kepala. Diperkirakan 1/4 dari berat otak orang dewasa dicapai pada usia 9 bulan dan 3/4 pada akhir tahun kedua. Yang keenam, organ keinderaan berkembang dengan cepat selama masa bayi dan sanggup berfungsi dengan memuaskan sejak bulan-bulan pertama dari kehidupan. Yang ketujuh, fungsi-fungsi fisiologis. Masa bayi merupakan masa di mana dasar pembinaan pola-pola fisiologis seperti makan, tidur, dan buang air harus terbentuk. Dan yang terakhir, atau yang ke-8, yaitu perkembangan penguasaan otot-otot. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas-tugas perkembangan pada usia bayi. Yang pertama yaitu ada berjalan-jalan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9-15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Yang ketiga, belajar berbicara, yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantara suara itu. Untuk itu, diperlukan kematangan otot-otot dan syaraf dari alat-alat bicara. Ada 2 pendapat mengenai cara permulaan anak dalam belajar berbicara, yaitu pendapat pertama mengemukakan bahwa bayi mulai belajar bicara dengan jalan mengeluarkan macam-macam suara yang tidak berarti. Kemudian orang di sekitarnya mengajarkan kepadanya nama-nama atau kata-kata tentang sesuatu secara teratur dalam situasi tertentu sampai anak belajar mengasosiasikan atau menghubung-hubungkan suara-suara tertentu dengan benda atau situasi tertentu. Misalnya suara kata mama yang diucapkan anak secara kebetulan. Kemudian oleh orang di sekitarnya diulangi apabila sang mama hadir di dekatnya. Maka terjadilah asosiasi antar kata mama dengan orangnya. Yang kedua yaitu justru sebaliknya. Menurut teori ini, suara bayi tidaklah secara kebetulan, tetapi mempunyai arti baginya,
karena suara-suara itu mengekspresikan atau menyatakan perasaan-perasaannya. Perkembangan selanjutnya dari belajar bahasa ini terjadi dengan jalan meniru atau imitasi. Selanjutnya, bayi akan belajar buang air kecil dan buang air besar. Tugas ini dilakukan pada tempat dan waktu yang sesuai dengan norma masyarakat. Sebelum usia 4 tahun, anak pada umumnya belum dapat mengatasi atau menahan ngompol karena perkembangan syaraf yang mengatur pembuangan belum sempurna. Untuk itu, memberikan pendidikan kebersihan terhadap anak di bawah usia 4 tahun cukup dengan pembiasaan saja. Contohnya yaitu, setiap kali mau buang air, bawalah anak ke WC tanpa banyak memberikan penerangan kepadanya. Yang kelima, yaitu belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Melalui observasi atau pengamatan, anak dapat melihat tingkah laku, bentuk fisik, dan pakaian yang berbeda antara jenis kelamin yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara tersebut, anak dapat mengenal perbedaan anatomis pria dan wanita. Anak menaruh penuh perhatian besar terhadap alat kelaminnya sendiri maupun orang lain. Agar pengenalan jenis kelamin berjalan dengan normal, maka orang tua perlu memperlakukan anaknya, baik dalam memberikan mainan, pakaian, maupun aspek lainnya yang sesuai dengan jenis kelamin sang anak. Yang keenam, mencapai kestabilan jasmania fisiologis. Keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu, sehingga temperatur badannya mudah berubah. Perbedaan variasi makanan diberikan juga dapat mengubah kadar garam dan gula darah dan air dalam tubuh. Untuk mencapai kestabilan jasmania, bagi anak diperlukan waktu sampai usia 5 tahun. Dalam proses pencapaian kestabilan jasmania ini, orang tua perlu memberikan perawatan yang intensif, baik menyangkut pemberian makanan yang bergizi maupun pemeliharaan kebersihan. Poin yang ketujuh yaitu membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Pada mulanya, dunia ini bagi anak merupakan suatu keadaan yang kompleks dan membingungkan. Lama-kelamaan, anak dapat mengamati benda-benda atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkembangan lebih lanjut, anak dapat menemukan keteraturan dan dapat membentuk generalisasi atau kesimpulan dari berbagai benda yang ada pada umumnya mempunyai ciri yang sama. Poin yang ke-8, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Anak mengadakan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya menggunakan berbagai usaha, yaitu isyarat, menirukan, dan menggunakan bahasa. Cara yang diperoleh dalam belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang lain sedikit banyaknya akan menentukan sikapnya di kemudian hari. Poin yang terakhir yaitu belajar mengadakan hubungan baik dan buruk. Anak kecil dikuasai oleh hedonisme naif, di mana kenikmatan dianggapnya baik, sedangkan penderitaan dianggapnya buruk. Hedonisme adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya bertujuan mencapai kenikmatan atau kebahagiaan. Apabila anak bertambah besar, ia harus belajar pengertian tentang baik dan buruk, benar dan salah, sebab sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan atau kenikmatan sendiri saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Anak mengenal pengertian baik dan buruk, benar dan salah ini dipengaruhi oleh pendidikan yang diperolehnya. Pada mulanya, anak belajar apa yang dilarang itu berarti buruk atau salah, dan apa yang diperbolehkan itu berarti baik atau benar. Pengalaman ini merupakan permulaan pembentukan kata hati anak. Perkembangan selanjutnya terjadi melalui nasihat, bimbingan, buku-buku bacaan, dan analisis pikiran sendiri. Sebagian besar tugas-tugas perkembangan ini belum dapat sepenuhnya dikuasai pada saat masa bayi hampir berakhir, tetapi dasar-dasarnya harus sudah diletakkan atau diajarkan kepada bayi atau anak. Ketika masa bayi berakhir, semua bayi normal sudah belajar berjalan, meskipun dengan tingkat kecakapan yang berbeda-beda.
Mereka juga sudah belajar memakan makanan keras dan mencapai stabilitas fisiologis yang cukup baik. Dan dalam hal pembuangan kotoran yang merupakan tugas utama seorang anak, sudah dapat dikendalikan dan akan sepenuhnya dikuasai dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nafika. Saya Nafika Apri Alivia, NIM 21070160057. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang perkembangan kognitif dan bahasa pada bayi. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu adalah tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecah masalah, dan mengetahui sesuatu. Salah satu pengemuka tentang perkembangan kognitif adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, anak-anak dan orang dewasa memiliki cara berpikir yang berbeda. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif anak usia dini dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap sensori motor pada usia 0 hingga 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional dari usia 2 hingga 7 tahun. Kemudian tahap operasi konkret pada usia 7 sampai 11 tahun dan yang terakhir tahap operasi formal pada usia 11 tahun hingga dewasa. Proses kognitif. Skema itu membangun pemahaman mengenal dunia, representasi mental yang mengatur pengetahuan. Contohnya seperti melihat, menggenggam, dan menghisap. Asimilasi menggunakan skema yang ada untuk pengalaman baru. Kemudian akomodasi. Kalau asimilasi menggunakan skema, akomodasi menyesuaikan skema itu untuk pengalaman baru. Organisasi. Menurut Piaget, organisasi ini adalah pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terisolasi ke dalam sistem urutan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ekuilibrasi atau keseimbangan. Proses di mana mekanisme peralihan anak dari tahap berpikir ke tahap berikutnya. Yang akan kita bahas adalah tahap perkembangan sensorik motor. Ya, ini adalah tahap pertama dalam perkembangan kognitif, di mana berlangsung dari lahir hingga usia 2 tahun. Di sini, bayi belajar tentang dunia melalui indera dan kemampuan motoriknya, menurut Harris 2005. Nah, tahap perkembangan sensorik motor dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, refleks sederhana. Tindakan dan sensasi bayi banyak dikoordinasi secara refleks, contohnya seperti menghisap dan menggenggam. Yang kedua, kebiasaan pertama dan reaksi melingkar. Kebiasaan pertama itu adalah reaksi yang berulang dengan cara yang sama dengan bagian tubuh, sedangkan reaksi melingkar utama itu upaya untuk memproduksi peristiwa yang awalnya terjadi secara kebetulan. Yang ketiga, reaksi melingkar sekunder. Bayi melakukan banyak tindakan dengan berulang yang melibatkan objek lain di luar dirinya. Skema bayi tidak disengaja, mereka belum paham tentang sebab akibat. Yang keempat, koordinasi reaksi melingkar sekunder. Mereka melakukan berbagai macam gerakan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan lebih terarah. Mereka mulai mengkoordinasikan penglihatan dan sentuhannya. Yang kelima, reaksi melingkar tersier, kebaruan, dan rasa ingin tahu. Bayi melakukan berbagai cara baru yang belum pernah dilakukan. Di sini adalah titik awal bayi untuk keingintahuan dan minat pada sesuatu yang baru. Yang keenam, internalisasi skema. Pada tahap ini, bayi mengembangkan kemampuan untuk menggunakan simbol. Simbol yang dimaksud itu seperti gambar dan kata sensori internalisasi yang mewakili peristiwa. Oke, kita beralih ke perkembangan bahasa. Bahasa sendiri adalah sebuah sistem dengan aturan-aturan tertentu yang menghubungkan suara, tulisan, gestur dengan makna, di mana fungsinya adalah sebagai alat komunikasi, alat untuk mengembangkan intelektual, alat untuk menunjukkan ekspresi dan keinginan.
Bagi bayi, lingkungan bahasa mereka itu melalui pendengaran dan interaksi tatap muka dengan orang dewasa. Bagaimana sih perkembangan bahasa pada bayi? Yang pertama, bahasa mereka adalah menangis, di mana menangis ini adalah cara mereka untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Seperti menunjukkan rasa tidak nyaman ketika mereka lapar, takut, mereka akan menangis. Kemudian mendekut. Mendekut ini dari usia 2-4 bulan, di mana bersumber dari bagian belakang tenggorokan. Mendekut itu mengekspresikan rasa senang mereka ketika berinteraksi dengan pengasuhnya. Kemudian mengoceh. Ocehan-ocehan mereka itu membentuk rangkaian konsonan vokal seperti bla 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 bla, ya, ta 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 ta. Ini terjadi di usia 3-12 bulan. Mengoceh ini menunjukkan perasaan positif. Kemudian bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Bayi contohnya tuh seperti menunjuk ke arah sesuatu. Kemudian ketika mereka mau, mereka akan menganggukkan kepala. Kemudian ketika menolak akan menggelengkan kepala. Ketika menyapa, mereka akan melambaikan tangan, dan lain sebagainya. Perkembangan bahasa bayi selanjutnya adalah kalimat satu kata. Satu kata yang diucapkan oleh bayi itu dianggap sebagai satu kalimat utuh, di mana satu kata yang diucapkan itu bisa bermakna banyak hal. Contoh mereka bilang makan, mamam. Mungkin mereka mau makan, atau mereka tidak mau makan, atau mereka mau makan apa? Seperti itu. Kemudian kalimat dua kata. Ini terjadi di usia 18 hingga 30 bulan. Anak mulai memahami 300 kata lebih. Di sini mereka mulai belajar tentang kosakata, vocabulary seperti itu. Kemudian kalimat tiga kata ini terjadi di usia 30 bulan ke atas, di mana anak sudah mulai mengatur kata-kata dalam bahasanya walaupun belum sempurna. Dan struktur kalimatnya pun sudah memiliki arti. Contoh, aku mau makan, aku mau tidur, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Halsabila, NIM 21070160058. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial emosional, attachment, dan tugas serta tanggung jawab orang tua dalam Islam. Pada masa bayi, perkembangan sosial emosi pada anak terjadi secara sederhana dan mengesankan. Bentuk emosi terhadap rasa menyenangkan dan ketidaksenangan dapat dilihat secara langsung dan nyata. Reaksi ketidaksenangan itu dapat kita lihat dengan munculnya tangisan, sedangkan reaksi menyenangkan muncul dalam bentuk senyuman, tawa, dan reaksi spontan lainnya khas anak bayi. Perkembangan sosial dan emosional pada manusia sudah dimulai sejak masa prenatal atau kehamilan. Lalu, bagaimana sih bentuk emosi yang dapat kita amati pada bayi? Menurut Harlock, ada 9 pola perkembangan emosional yang dapat kita amati pada bayi, yaitu yang pertama ada rasa takut. Rasa takut pada bayi ini bisa disebabkan oleh takutnya gelap atau takut akan suasana baru. Yang kedua ada rasa malu, yang ketiga ada rasa khawatir, yang keempat rasa cemas, yang kelima ada rasa marah. Seperti layaknya orang dewasa, bayi juga bisa merasakan emosi marah. Namun untuk menunjukkan kemarahan ini, biasanya bayi menunjukkannya dengan bentuk tangisan. Yang keenam rasa cemburu, yang ketujuh rasa duka cita, yang kedelapan rasa ingin tahu, dan yang kesembilan rasa kegembiraan dan kesenangan. Yang selanjutnya ialah mengenai proses perubahan sosial dan emosional pada anak bayi dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, pada usia 0 sampai 2 bulan. Pada usia ini, bayi menangis saat mereka merasa lapar dan ketakutan, atau tertawa saat mereka senang dan kenyang. Pada usia 2-3 bulan, bayi mulai bisa membedakan mana orang yang dapat memenuhi kebutuhannya dan mana yang tidak. Ia akan merasa senang jika diberi perhatian dan menangis jika ditinggal sendirian. Selanjutnya pada usia 3-4 bulan. Pada usia ini, bayi mau digendong oleh siapa saja yang berada di sekitarnya. Bayi juga mulai bisa berekspresi suka atau tidak dengan menunjukkan muka tersenyum maupun muka cemberut. Yang selanjutnya, pada usia 5-7 bulan,
Pada usia ini, bayi dari segi sosial mulai tahu mana temannya dan mana yang tidak. Pada usia ini, anak juga sudah memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat dengan ibu, sehingga ia menjadi lebih pemalu dan mungkin sedikit tidak ramah pada orang lainnya. Dan bayi juga mengabaikan orang di sekitarnya. Selanjutnya pada usia 8-9 bulan. Pada usia ini, bayi sudah bisa menunjukkan emosi marah. Jika mainannya diambil oleh orang lain, ia akan marah, baik itu dengan teriakan, menghempas barang, atau hal lainnya. Yang keenam, pada usia 12 bulan, bayi sudah bisa menggunakan sepatah dua kata untuk menyatakan emosi yang dirasakan seperti jangan atau tidak mau. Pada usia 16-18 bulan, bayi sudah mulai bisa menunjukkan emosi negatif dan keras kepala. Sudah mulai bisa marah seperti layaknya orang dewasa. Pada usia 22-24 bulan, bayi sudah mau bekerja sama dengan lingkungan sekitar dan emosinya juga sudah lebih stabil. Materi selanjutnya ialah mengenai pengaruh attachment pada perkembangan. Anak yang dibesarkan dengan penuh kelekatan oleh orang tua akan tampak berbeda dalam karakteristik sehari-harinya, yaitu yang pertama, memiliki kepercayaan diri yang tinggi saat berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, memiliki konsep diri yang bagus. Yang ketiga, memiliki rasa peduli dan empati yang tinggi. Yang keempat, mudah berbagi cerita, pengalaman dan perasaan. Yang kelima, memberi rasa aman pada anak. Materi yang terakhir ialah mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab orang tua pada bayi dalam Islam. Yang pertama, memberi nama anak dengan nama anak yang baik. Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian. Maka perbaguslah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, memberi anak dengan air susu ibu atau ASI. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Yang ketiga, mendidik anak dengan baik. Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik. Yang keempat, membekali anak dengan ajaran agama. Yang kelima, memberikan nafkah dan makanan yang halal kepada anak. Yang keenam, mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Sekian informasi yang bisa kami bahas pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.